Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita ke topik, bantu kami dengan like dan subscribe agar kami semakin semangat. Jika sudah, mari kita ke topik. Nyamuk, serangga kecil. Penghisap darah ini kadang sering menjengkelkan ya kawan, dikarenakan serangga ini sering sekali mengerumuni manusia. Namun apakah kamu tahu bagaimana cara serangga satu ini untuk menemukan dan menggigit manusia, walaupun dalam keadaan remang-remang, bahkan di kegelapan sekalipun, dan juga nyamuk dapat mengetahui jika tempat pendaratan mereka adalah kulit yang menyembunyikan cairan merah segar, yaitu cairan favorit mereka ya kawan. Di sini kalian harus tahu ya kawan, jika hanya nyamuk betina saja yang menggigit dan menghisap cairan merah pada manusia, mereka melakukan hal tersebut untuk dapat menghasilkan telur yang sehat. Sementara nyamuk jantan hanya memakan nektar dan tanaman yang mengandung gula ya kawan. Nyamuk akan mendeteksi keberadaan manusia melalui karbon dioksida yang dikeluarkan lewat napas, bau keringat, juga tanda visual. Semua isyarat ini kemudian diramu bersama-sama. Jika hanya mengandalkan satu isyarat, nyamuk belum tentu bisa membedakan manusia dengan target lainnya. Hal ini hampir sama dengan beberapa jenis binatang, salah satu contoh ular. Ular diketahui memiliki kemampuan merasakan suhu panas pada targetnya dalam rentang spektrum inframerah. Dan nyamuk jenis Aedes aegypti mempunyai kemampuan yang sama ya kawan. Nyamuk jenis ini akan menggunakan panas inframerah untuk menjejak keberadaan manusia. Mereka lebih sensitif terhadap inframerah dibandingkan karbon dioksida dan aroma yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Aedes aegypti paling aktif menjelang fajar dan senja. Pada waktu tersebut, suhu lingkungan berubah lebih rendah daripada suhu targetnya ya kawan. Peneliti menemukan, keberadaan panas inframerah semakin memudahkan nyamuk menemui target saat suhu lebih hangat dibanding lingkungan sekitar. Peneliti juga mengukur berapa jarak efektif yang dipakai nyamuk untuk sampai ke target. Nyamuk juga menggunakan jejak panas yang merambat lewat udara. Jarak idealnya diketahui kurang dari 10 cm. Sementara untuk panas inframerah, jaraknya tentu lebih jauh. Setelah melakukan beberapa percobaan, diketahui jarak ideal isyarat inframerah bagi nyamuk adalah 70 cm ya kawan. Sensor penjejak panas inframerah pada nyamuk ada pada ujung antenanya. Saat peneliti dengan sengaja menghilangkan antenanya, nyamuk kehilangan kemampuan untuk mendeteksi panas inframerah. Selain itu, telah diketahui bahwa ada protein khusus yang peka terhadap suhu di ujung antena. Peneliti membuktikan bahwa hewan yang tidak memiliki protein ini juga tidak dapat mendeteksi panas inframerah ya kawan. Dengan penemuan itu, kita dapat meningkatkan cara menekan populasi nyamuk. Misalnya, kita dapat membuat perangkap nyamuk lebih efektif dengan memanfaatkan panas inframerah. Temuan ini juga bisa menjelaskan mengapa pakaian longgar sangat baik dalam mencegah gigitan. Pakaian longgar selain bisa menghalangi nyamuk mencapai kulit, juga memungkinkan jejak inframerah menjadi kabur di antara kulit dan pakaian yang pada akhirnya akan menyulitkan nyamuk untuk mendeteksinya. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, diketahui nyamuk Aedes aegypti yang aktif di siang hari dan nyamuk Anopheles coluzi yang menggigit pada malam hari ternyata merespon secara berbeda ya kawan. Penelitian yang dipublikasikan pada 2020 telah menjelaskan bahwa nyamuk yang menggigit pada siang hari tertarik pada cahaya siang hari apapun spektrumnya. Sementara, nyamuk yang menggigit pada malam hari secara khusus menghindari sinar ultraviolet dan cahaya biru. Dengan memahami respon nyamuk terhadap cahaya dan panjang gelombang, kita dapat mengembangkan cara pengendalian nyamuk yang ramah lingkungan ya kawan. Meski terlihat lemah, jangan remehkan makhluk mungil ini ya kawan. Dengan panjangnya yang kurang dari setengah sentimeter, berat tak lebih dari 2,5 mg, lewat gigitannya nyamuk bisa berbahaya pada manusia. Nyamuk Aedes aegypti diketahui menjadi perantara penyebaran virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Selain virus dengue, spesies ini juga dapat membawa virus Zika, chikungunya, dan demam kuning. Menurut WHO, di seluruh dunia saat ini ada lebih dari 7,6 juta kasus demam berdarah. Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 3.000 kasus berakhir dengan kehilangan nyawa ya kawan.
Data dikumpulkan dari Januari hingga April saja. Bersama sejumlah negara Afrika, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus demam berdarah tertinggi. Pada 2024, di Indonesia terdapat 88,593 kasus dan 621 kehilangan nyawa akibat demam berdarah. Nyamuk berbahaya lainnya adalah Anopheles yang menyebarkan parasit Plasmodium penyebab penyakit malaria. Data WHO pada 2022 mencatat ada 249 juta kasus malaria di seluruh dunia dengan 608.000. Di antaranya berakhir meninggal dunia. Itulah tadi fakta bagaimana nyamuk mendeteksi targetnya. Jadi fakta baru mana nih yang baru kamu tahu? Tulis di kolom ya kawan. See you next video.